Halo semuanya, selamat datang dalam video pembelajaran dari Laboratorium Geografi Fisik Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan pelajari bagaimana cara mengukur kecepatan angin. Selamat mengikuti. Angin adalah gerakan alami pada udara. Angin juga dapat didefinisikan sebagai gerak udara yang sejajar dengan permukaan bumi. Mengapa angin dapat bertiup? Angin terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara secara horizontal. Perbedaan ini menimbulkan gaya gradien tekanan. Gerakan angin ini sangat jarang berlangsung dalam keadaan rata atau halus, tetapi terganggu oleh adanya turbulensi dan eddy. Mengapa angin kadang bertiup lemah dan kadang bertiup kencang? Kecepatan angin ditentukan oleh kecuraman perbedaan tekanan udara. Jika perbedaan tekanan udara curam, maka gaya gradien tekanan udara kuat dan angin menjadi kencang. Sebaliknya, apabila gaya gradien tekanan lemah, maka angin juga lemah. Kondisi ini sama seperti kecepatan arus sungai yang ditentukan oleh kecuraman dari lembah sungai itu. Informasi penting yang sering dilaporkan terkait kondisi angin adalah kecepatan angin dan arah angin. Kecepatan angin biasanya dinyatakan dalam satuan knot, kilometer per jam, meter per detik, dan satuan lain yang dapat dikonversikan. Arah angin adalah arah dari mana angin bertiup. Arah angin dinyatakan dalam derajat yang diukur searah dengan jarum jam mulai dari titik utara atau dengan titik-titik kompas. Oke, berbicara mengenai pengukuran angin, ada dua variabel penting, yaitu kecepatan angin dan arah angin. Ini adalah contoh informasi mengenai kecepatan angin dari situs AccuWeather. Di sini juga ada arah anginnya. Dapat kita lihat bahwa di sini kecepatan angin adalah 5 km per jam. Jadi ini menggunakan satuan kilometer per jam. Ini perakiraan cuaca ya. Tapi di sini kita bisa melihat ada informasi kecepatan angin. Lalu ada wind gust 8 km per jam. Jadi ada kemungkinan kecepatan angin akan meningkat dari 5 km per jam menjadi 8 km per jam. Tapi biasanya ini dalam periode yang pendek. Lalu ada WNW, West Northwest, itu menunjukkan arah angin, yaitu arah datangnya angin menuju ke stasiun pengukuran itu. Kecepatan angin juga dinyatakan dalam satuan lain kan? Betul, jadi kecepatan angin selain menggunakan kilometer per jam juga dapat dinyatakan dalam satuan knot atau meter per detik. 1 knot itu sama dengan 0,51 meter per detik atau setara dengan 1 mil laut per jam. Oh iya, saya juga pernah baca tentang skala Beaufort. Jadi skala Beaufort ini merupakan metode pengukuran angin dengan cara melihat langsung efek angin di atas permukaan bumi. Teori ini dicetuskan oleh Sir Francis Beaufort pada tahun 1905 dan digunakan di atas permukaan laut. Ya betul, jadi tidak harus selalu menggunakan alat ya. Kita bisa juga menggunakan skala Beaufort dengan melihat gejala yang terjadi di lapangan secara langsung. Itu juga bisa. Oke, kalau begitu langsung saja. Setelah ini silahkan kalian mengukur kecepatan angin dengan menggunakan instrumen yang kita punya di laboratorium. Bisa menggunakan handcap anemometer atau menggunakan anemometer digital. Nah, yang perlu kita ingat, dalam pengukuran kecepatan angin ini sangat jarang dijumpai kondisi angin yang tetap. Jadi kecepatan angin itu berubah-ubah setiap saat. Oleh karena itu, kecepatan angin yang dilaporkan adalah rata-rata dari kecepatan angin yang diukur selama waktu 10 menit. Itu. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kecepatan angin itu ada variasinya. Nah, kita mengenal variasi gust dan squall. Itu sebenarnya sama saja. Cuman kalau squall itu peningkatannya lebih besar dan durasinya lebih lama. Jadi gust dan squall itu sama-sama peningkatan kecepatan angin dari nilai rata-ratanya. Nah, yang squall itu lebih besar dan lebih lama saja peningkatannya. Pengukuran arah angin juga sama caranya. Jadi dilakukan selama 10 menit, kemudian nanti arahnya diukur dengan azimut ke arah mana. Dan yang dilaporkan adalah rata-rata arah angin dalam waktu 10 menit. Jadi rata-rata kemana. Nah, alat yang standar sebenarnya menggunakan wind fan.
Jadi ya itu kan ada siripnya itu ya. Nanti siripnya kan akan menangkap angin, kemudian nanti ujung siripnya itu akan menunjuk arah dari mana datangnya angin. Jadi kalau mengukur arah angin itu adalah arah dari mana datangnya angin gitu. Nah, untuk menggunakan alat yang sederhana itu kalian juga bisa melakukan itu. Hasilnya juga saya kira tidak terlalu jauh berbeda. Nanti bisa pakai bendera. Bendera itu aja gampang kan. Pakai bendera, terus nanti bawa kompas, terus nanti benderanya berkibar kemana, kita menghadap ke bendera itu, nanti kita sedang menghadap ke arah datangnya angin gitu. Jadi sekali lagi yang perlu kita ingat adalah arah angin itu adalah arah datangnya angin. Kan pernah dengar kan, ada angin timur, angin barat. Angin timur ya karena datangnya dari timur, angin barat dari barat. Angin laut kan datangnya dari laut, angin darat datangnya dari darat ke laut. Nah seperti itu. Jadi arah angin adalah arah kedatangan angin yang menuju ke observer itu. Nah, arah angin ini juga ada variasinya. Nanti juga coba kalian temukan apakah dijumpai variasi seperti itu. Variasi veering sama backing. Kalau veering itu angin ubah kanan. Jadi ketika angin itu menghadap ke observer menghadap ke arah datangnya angin, kemudian tiba-tiba angin berubah ke sebelah kanannya observer. Jadi itu terjadi veering. Kalau backing ya sebaliknya. Oke, baiklah. Setelah ini masih saja kita melakukan pengukuran kecepatan dan arah angin. Kalau gitu kita harus mencari tempat yang lapang tanpa halangan dengan jarak minimal 10 meter dari vegetasi atau bangunan terdekat yang ada supaya hasilnya bisa lebih akurat. Dalam pengukuran kali ini, saya akan menggunakan alat digital anemometer. Alat ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu baling-baling berfungsi untuk menangkap angin, dan yang kedua yaitu monitor berfungsi untuk membaca data hasil pengukuran. Langsung saja, saya akan melakukan pengukuran menggunakan digital anemometer. Langkah yang pertama yaitu kita sambungkan terlebih dahulu baling-baling ke monitor seperti ini. Sudah tersambung, lalu kita nyalakan tombol on. Sudah menyala. Selanjutnya, di sini kita akan masuk pada mode pengukuran, yaitu dengan memencet F1. Nah, di sini kita menggunakan satuan meter per detik. Saat ini kecepatan angin terukur sebesar 1,6 meter per sekon. Rata-rata kecepatan angin pada saat pengukuran ini berkisar antara 1 meter per detik hingga 1,5 meter per detik. Di sini kita menemukan kecepatan yang lebih tinggi dari rata-rata dan bertahan cukup lama. Ini nampaknya ada gejala menuju ke squall, karena variasi gas biasanya berdurasi pendek sekali, tidak sampai 20 detik. Ini dapat kita lihat terjadi peningkatan kecepatan angin dari nilai rata-rata dalam durasi yang relatif panjang. Hasil pengukuran menggunakan bendera dan kompas ini menunjukkan bahwa angin berarah timur laut atau dalam sudut azimut yaitu north 45 derajat east.